Karena tetangganya dan keluarganya itu taunya tuh Sandi itu orangnya kalem gitu kan. Nggak mungkin dia kayak jagoan di sekolahnya, itu nggak mungkin, kayak culun sebenarnya. Tapi yang tahu keberingasan dia yaitu adiknya, karena memang adiknya itu sering diceritain lah sama angkatannya dia bahwa memang abang ya lu tuh jagoan di situ. Kisah nyata kali ini datang dari seseorang yang bercerita ke gua bahwa memang ada salah satu keluarganya yang pernah menganut ilmu hitam. Jadi dia tuh kayak depresi dan stres akibat gurunya itu meninggal. Ceritanya pada tahun 2005. Nah, sebut saja Sandi. Sandi ini dulu tuh zaman dia sekolah STM ya. Dulu tuh dia berempat sama temennya. Itu kayak sering datang ke tempat dukun-dukun. Itu tuh minta ilmu kebal lah. Saktian untuk bisa kayak tawuran gitu kan. Berempat orang ini dia tuh memang eh, sangat ditakuti lah di sekolahannya dulu. Itu dia kayak jagoannya lah di sekolah itu gitu kan. Memang setiap tawuran empat orang ini tuh selalu paling belakang dengan menggunakan masker dan megang BR lah kalau bahasa gaulnya gitu kan. Satu di kiri di samurai dan sebelah kanan tuh dicelurit ya, tapi dia menggunakan masker kayak zaman dulu tuh pakai apa namanya slayer lah gitu. Empat orang ini tuh selalu dirinya di belakang, di paling belakang, duduk gitu berempat cuman berseberangan dua-dua itu, katanya begitu kata adiknya lah yang bercerita ke gua. Fungsinya katanya kalau yang di depan udah pada mundur tuh kan, apa udah kalah, nah empat orang ini tuh udah nyusur dia main muter gitu katanya, langsung ngebabatin yang di depannya. Dan itu kayak tanya dia disaksikan sama teman-temannya itu kalau kena bacok dia tuh nggak apa-apa gitu, bahkan dia dikeroyok puluhan orang itu nggak apa-apa empat orang itu, saking tenarnya empat orang itu gitu di sekolahnya. Memang yang ikut tawuran adik-adik kelas itu jadi pede gitu kan. Nah, ceritanya memang pas dia lulus gitu. Nah, si Sandi ini teman-temannya yang dua orang ini tuh udah meninggal karena sakit. Satu orang lagi tuh meninggal karena kecelakaan. Nah, sisa si Sandi ini memang karena memang dulunya sebelumnya nganut ilmu-ilmu seperti itu ya, di dirinya dia tuh kayak nggak bisa hilang gitu kan. Belum lagi gurunya tuh meninggal katanya. Dia tuh setiap malam katanya sering dihantui orang-orang yang datang ke dia. Oh memang dia pernah ngebacok orang dulu katanya. Gitu kan. Hingga ketakutan. Sering dia kalau di kamar, kata adiknya itu matiin lampu gitu kan. Dan itu dia nggak pakai baju sama sekali, duduk di pojokan dengan kayak merinding katanya. Jauhin saya gitu katanya. Itu tuh ketakutan. Berjalan sampai sekarang katanya. Nah, yang lebih parah itu tuh dia kadang kalau malam itu tengah tengah malam lah jam 1 malam itu dia nyapu nggak pakai baju dengan pakai celana zaman di STM dulu gitu. Dia tuh nyapu di depan rumahnya gitu itu jam 1 malam gitu dengan menggunakan kaos kaki tapi nggak pakai baju gitu kan. Itu dia nyapu dan tetangganya tuh ngelihat kayak dia tuh udah mulai stres gitu kan, tapi mungkin tetangga-tetangganya lihat karena dia belum dapat jodoh dan dapat pekerjaan, mungkin depresi. Karena tetangganya dan keluarganya itu taunya tuh Sandi itu orangnya kalem gitu kan. Nggak mungkin dia kayak jagoan di sekolahnya, itu nggak mungkin, kayak culun sebenarnya. Tapi yang tahu keberingasan dia itu adiknya, karena memang adiknya itu sering diceritain lah sama angkatannya dia bahwa memang abang ya lu tuh jagoan di situ gitu kan. Sebenarnya nggak percaya adiknya tadi gitu kan, karena pernah ngelihat abang itu tawuran dan dengan hal seperti itu, dan itu kuat. Bahkan dia dihormatin banget tuh adiknya di sekolah itu gitu katanya. Nah, karena memang keluarganya nggak tahu menau dengan hal-hal seperti itu, dan juga karena memang pribadi dia di daerahnya memang orang baik, jadi nggak ada yang percaya bahwa memang dia tuh jagoan di sekolahannya, karena taunya memang belum dapat kerjaan dan juga depresi karena belum dapat jodoh gitu kan. Nah, akhirnya keluarganya membawalah
ke orang pinter waktu itu bersama adiknya juga yang mengetahui gitu kan, dibawalah ke orang pinter. Nah, kata orang pinter itu nggak bisa disembuhkan karena memang udah menyatu di dalam daging dan darahnya, apa yang udah dia anut dulu gitu kan. Nah, warganya pun bingung gitu kan, terus bagaimana cara mengobatinya, sedangkan dia semakin lama kayak semakin menjadi-jadi. Pernah malam-malam tuh diisi rumahnya tuh dihancurin sama dia, kayak piring gelas itu kalau malam itu ngancurin segalanya gitu kan, kayak dia tuh harus berantem gitu, kayak dia tuh harus apa pokoknya harus berkelahi lah gitu kan, harus ada musuhnya gitu kan. Kata dia tuh pokoknya dia melihat harus ada musuh, bahkan orang tuanya sendiri hampir dilempari menggunakan senjata tajam sama dia. Itu saking benar-benarnya udah stresnya dia gitu. Dan akhirnya adanya pun mencari tahu gitu kan, kemana sih dulu abangnya dia tuh sama teman-teman yang 4 orang itu ke tempat dukunnya gitu kan. Jadi carilah sama adenya gitu kan, waktu itu datang ke daerah Jawa Barat gitu kan, datanglah tuh adenya ke sana. Cuma kebetulan pas dibilang sama keluarga dukunnya itu bahwa memang itu udah meninggal, keluarganya tuh memberitahukan ke adenya bahwa memang sudah meninggal gitu kan. Wah, bingung lah adenya, ya pulang dia ke Jakarta memberitahukan kepada orang tuanya bahwa memang dukunnya dia dulu nih, gurunya dia tuh udah meninggal, ya nggak bisa diobatin akhirnya gitu kan. Cuma beberapa kali lah udah sering diobatin ke rukiah, itu memang nggak bisa sembuh sampai sekarang gitu kan. Cuma alhamdulillahnya sekarang pun udah nggak terlalu seperti dulu ya, emosinya tuh udah nggak terlalu marah-marah kayak dulu. Sekarang lebih nggak nyambung aja kalau diajak ngobrol gitu kan. Kali kalau kita ngobrol apa dia nggak bisa jawabnya tuh kayak diem gitu aja. Cuma nggak pernah nyambung kalau diajak ngobrolnya, kata adeknya gitu kan. Cuma kalau untuk malamnya tuh dia tetap sering matiin lampu dan duduk di pojokan sendiri setiap malam nyapu, itu masih dikerjakan sama dia gitu kan. Ya mau gimana lagi, karena kayak nggak bisa udah disembuhin, udah dibawa ke rukiah kemanapun udah nggak ada hasilnya gitu kan, karena memang eh, ilmu-ilmu yang sudah dianut dia udah jadi satu di dalam dirinya katanya. Itulah ceritanya.